Oke, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Baik ikhwah, kita lanjutkan kembali pelajaran kita tentang pembagian harta warisan. Semuanya buka buku. Kita bacakan terlebih dahulu ringkasan halaman 3. Ya, betul. Baca dengan suara yang jelas dan terdengar oleh nih, betul, baca. Di rumah juga mendengarkan. Hukum-hukum yang berkaitan dengan harta yang ditinggalkan. Ya, bagus. Yang lain mendengarkan? Perhatikan halaman 3. 1. Biaya mayit. Biaya untuk kafan, pemakaman, kafan, dan juga biaya fardu kifayah gitu ya kan. Ana singkat biaya mayit aja gitu. Yang penting itu ngerti gitu ya. Yang dulu kan Yang lain dengarkan ya. hari Rabu kan biaya mayit aja Ustaz bilang. Oke, bagus. Ya, biaya mayit. Yang penting ringkas, jelas, padat. Yang kedua melunasi hutang. 3. Dengarkan ya. Lunasi zakatnya. Ya. Yang keempat tunaikan wasiatnya. Yang kelima pembagian warisan. Ya, bagus. Itu Hukum-hukum hal-hal yang kita lakukan terhadap sisa harta yang ditinggalkan yang kita istilahkan dengan tarikah. Kita istilahkan dengan Tarikah. at-tarikah. Catat istilahnya, ini istilah baku dalam ilmu faraid dan nggak akan kita ubah dari mulai sekarang. Kalau saya katakan tarikah, maka sudah harus tahu semuanya bahwasanya tarikah itu adalah harta yang ditinggalkan mayit yang untuk duduknya ke sana. Siapa yang merapatkan kursi ini? Duduknya enggak. Angkat ke sana. Kalau bawa buku lah ya. Kita duduk aja dulu. Istilah yang harus kita ketahui dalam ilmu ini ada beberapa nanti, termasuknya pada hari ini akan kita pelajari beberapa lagi, yaitu kaum laki-laki yang berhak mendapatkan harta warisan dari kerabatnya yang dia meninggalkan mereka. Baik. Oke, yang pertama yang kita harus sepakati istilah at-tarikah tadi. Apa tadi at-tarikah? Harta yang ditinggalkan. Oke. Ya, lanjut ringkasannya. Hakim diberi suasana. Ana. Lanjut. Ya, bagus. Yang kedua adalah rukun warisan. Yang kedua adalah Rukun warisan. rukun warisan. Jadi warisan itu punya rukun sebagaimana ibadah yang lainnya punya rukun. Lanjut. 1. Harus ada mayat nih. Mawaris. Ya, muwarif. Muwarif. Salah itu. Apa? Istilahnya? Muwarif. Muwarif. Nah, ini juga istilah baku ya, yang sudah disepakati juga di dalam ilmu warisan. Jadi istilah-istilah ini harus dihafal mati bulat-bulat. Mana maskernya? Gak ada maskernya, saya gambar masker. Maskernya menutupi hidung. Hidungnya yang ditutupi, bukan matanya. Nah itu, bagus. Lanjut. Harus ada muwarif. Yang kedua ahli waris. Ahli waris. Yang ketiga harta yang ditinggalkan. Yang ketiga harta yang ditinggalkan. Bagus. Excellent. Tuntas. Lanjut. Syarat warisan. Syarat warisan. Di sana ada rukun dan di sana ada syarat. Dan ini semuanya masuk ujian. Sebutkan rukun warisan, sebutkan syarat warisan. Lanjut. 1. Dipastikan wafatnya mewaris. Dipastikan wafatnya mewaris. Bagus. Yang kedua, dipastikan ahli waris dalam keadaan hidup ketika sang waris mati. Bagus. Dipastikan ahli waris hidup ketika mewaris mati. Lanjut. Yang ketiga, adanya ilmu tentang pembagian warisan. Adanya ilmu tentang pembagian warisan. Masya Allah, mantap. Oke, itu apa tadi namanya? Syarat. Syarat warisan. Set. Ya, udah selesai itu ringkasannya. Oke, sekarang kita lanjut ke asbabul irthi. Ini sebenarnya sudah ada dalam video juga yang sudah saya jelaskan pada
video pekan kemarin ketika kita belajar di rumah ya kemarin sepekan ya. Baik, jadi tugasnya antum saksikan kembali videonya, buat ringkasan seperti ringkasan teman antum tadi. Siapa nama antum? Manzal. Nah, ringkasan seperti itu tadi bagus. Tambahkan lagi di situ 2 poin lagi yang sudah saya jelaskan di video, yaitu asbabul irti dan satu lagi mawani'ul irti. Baik. Dah, itu semua diringkas di dalam buku catatannya. Itu nanti jadi penilaian harian. Oke. Sampai sini ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan ke halaman 6. Jadi yang sudah lewat nggak saya jelaskan kembali. Antum harus dengarkan videonya, ringkas dengan di buku catatannya, nanti saya nilai satu persatu. Jelas? Oke, bagus. Ada pertanyaan? Aman? Oke. Baik, sekarang kita lanjutkan pelajaran kita untuk meringkas waktu, dan kita punya banyak materi ya, jadi nggak usah diulang-ulang karena sudah ada videonya. Dan yang pelajaran hari ini juga nanti ada videonya dan akan dibagikan juga di grup ya. Jadi misalnya ada yang terlewat, ada yang kamar mandi dan lain sebagainya, silakan lihat lagi grup. Ya, silakan lihat lagi rekamannya di grup dan bisa diulang-ulang. Jadi sekarang belajar itu bisa lebih efisien sebenarnya karena ada rekaman apa yang terjadi di kelas. Baik, sekarang buka bukunya halaman 6. Absensi mana? Absensi? Oh, ya. Terima kasih. Oke, sudah buka bukunya semua? Mana ini tanggal hari ini? Hari ini tanggal 13. Kok ada yang centang tanggal 14 ini? Abdurrahman, mana orangnya? Baca halaman 6 paling atas. Al-warithuna minar rijal. Jelaslah suaranya kayak orang sakit. Sakit apa sehat ini? Baca. Masya Allah. Tarjim. Terjemahkan dulu. Satu aja, kamu judulnya aja. Duduknya menghadap ke depan. Ya, siapa suruh? Salah kamu sendiri. Salah ngaku aja salah. Siap salah gitu kan gitu. Menghadap ke depan, tanggung resikonya sendiri. Oke, gitu ya. Hidup itu penuh resiko, tanggunglah resiko apa yang antum perbuat dengan tangan antum sendiri. Oke, udah dibaca judulnya, kita terjemahkan. Silakan. Apa artinya? Al-warithuna minar rijal. Ayo kelas 12 sudah bisa menerjemahkan bahasa Arab? Al-warith. Al-warith apa kemarin al-warith? Ahli waris. Al-warithuna itu jamak berarti dia. Berarti ahli waris minar rijal. Dari kuat dong. Ayo Bang, kuat. Kebenaran itu harus kuat dilantangkan ya. Hah? Enggak jelas. Dari kaum pria. Nah, para ahli waris dari kaum pria, yaitu orang-orang yang menerima warisan dari kalangan kaum pria. Oke. Jadi sebagaimana yang saya jelaskan di awal ketika kita pertama kali belajar ya, ada pertanyaan apakah tetangga dapat warisan dari mayit yang meninggal dunia? Apa jawabannya? Enggak, kan gitu. Ya, jadi orang-orang yang mendapatkan warisan sebagaimana surat An-Nisa yang sudah kita baca juga, itu sudah tertentu orang-orangnya. Yang ini akan kita rangkum. Pertama, kaum laki-lakinya dulu. Siapakah di antara kaum laki-laki yang dapat harta warisan? Ada berapa jumlahnya? Ada 15 orang. Oke, kita mulai satu persatu. Oh, absen tadi ya? Siapa lagi nih? Di bawah Abdurrahman siapa nih? Ahmad Zaidan. Baca. Tunggu dulu. Itu ada judul di bawahnya itu. Baca lagi. Khamsata asyara. Wahum. Oke, terjemah dulu.
dari laki-laki atas Ala sabili tafsil. Apa itu artinya? Tafsil apa artinya tafsil? Fassala yufassilu, fussilat ayatuhu. Rincian artinya. Tulis. Tafsil itu artinya apa? Rincian. Tulis. Dibandingkan dengan kelas 12 akhwat, antum agak tertinggal bahasa Arabnya. Kelas akhwat lebih pintar lagi dia, ya. Jadi antum harus setidaknya imbang lah, gitu ya. Jangan ketinggalan kali. Akhwat bagus bacaannya dan menterjemahnya. Oke, lanjut. Ala sabili tafsil, yaitu apabila dirinci, gitu kira-kira istilahnya. Khamsata asyara, 15. Wahum, dan mereka adalah, oke, gitu ya. Udah paham? Ini sambil belajar warisan, sambil belajar bahasa Arabnya. Siapa lagi yang hadir ini? Azkiyah. Baca. Wahid Ibn. Oke, ini istilah baku juga ya, Ibnu, atau kita biasa sebut Ibn. Siapa itu Ibn? Anak. Laki-laki atau perempuan? Nah, jadi kita singkat aja dengan putra. Karena anak itu dia bisa laki-laki, bisa perempuan, dan nanti akan menimbulkan salah pengertian karena nanti perempuan lain bagiannya. Jadi kalau saya katakan Ibn berarti putra. Jadi catat. Tapi istilahnya dihafal juga ya. Karena itu baku dalam ilmu warisan. Ibn. Nah, itu putra. Udah? Putra siapa yang dimaksud di sini? Putra kandung. Oke. Ya. Putra dari mayat. Putra dari muwarrith. Ingat, itu istilah kita, istilah baku tuh ya. Putra dari muwarrith, ya, mayit yang meninggal dunia yang akan kita bagi-bagikan hartanya. Oke. Ibn di sini adalah anak yang memang dia berasal dari nasab. Maka keluar dari istilah ibn, anak yang tidak berasal dari nasab. Contohnya anak tiri, bagus. Kemudian anak angkat, ini enggak dapat apa-apa. Kemudian anak Anak apa lagi yang nggak dapat? Ini anak kandung ini yang dapat. Anak apa istilah-istilah dari yang beredar di masyarakat yang nggak dapat warisan dia sebenarnya? Anak apa? Anak angkat udah. Anak tiri, anak angkat, anak asuh ya sama lah itu. Sama anak angkat sama anak asuh. Anak apa katanya? Anak pungut. Iyalah sama lah itu. Yalah, nggak apa-apa lah, biar istilahnya banyak. Anak apa lagi? Anak susuan. Nah itu nggak dapat. Kemudian anak yang lahir di luar pernikahan resmi. Karena anak yang di luar pernikahan nasabnya tidak disandarkan kepada bapaknya, sehingga bapaknya tidak bisa menikahkan anaknya tersebut jika dia perempuan, dan tidak bisa mendapat harta warisan dari bapak biologisnya. Meskipun dia benar bapak biologisnya, ada tes DNA-nya benar, tapi tidak dilakukan di luar dilakukan pada ikatan pernikahan yang sah, sehingga tidak diakui di dalam syariat Islam. Paham? Anak apa namanya itu? Anak haram, bagus, pintar. Anak haram. Anak haram nggak dapat warisan. Pintar kamu semua. Oke, lanjut kita. Nomor 2, silakan dibaca. Capra. Mana? Angkat tangan. Iya. Kok pendiam aja kamu?
Orang lain ribut-ribut semuanya nih. Kamu diam aja dari tadi. Pemalu. Ayo Capra. Ibnul Ibni. Barisi. Apa bacanya? Ibnul Ibni. Wa in nazala. Wa in nazala. Apa? Mana? Ibnul Ibni. Wa in, ya sukun. Wa in nazala. Nah, itu ya harokatnya. Oke, terjemahkan. Siapa itu Ibnul Ibni? Capra Hermawan. Panggilannya apa? Capra. Oke, Capra. Habis waktu. Apa Ibnul Ibni? Anaknya anak, tapi kita udah sepakat tadi jangan anak. Putra dari anak laki-laki. Oke, kita kasih istilah lain biar enak. Putra dari anak laki-laki. Kandung apa enggak kandung ini? Kandung. Yang enggak kandung udah kita keluarkan tadi. Apa istilahnya ini? Cucu laki-laki. Cucu laki-laki. Nah, itulah Ibnul Ibni. Tapi mungkin nanti selanjutnya kita nggak pakai istilah cucu laki-laki. Nanti saya langsung pakai istilah baku. Apa itu? Ibnul Ibni. Ya, sekarang ini kita sudah masuk kepada istilah-istilah yang akan kita pakai seterusnya. Jadi istilah-istilah ini harus dipahami. Karena nanti kita nggak pakai terjemahannya, kita pakai istilahnya. Jadi nanti saya katakan berapa bagian Ibnul Ibni. Nah, gitu. Paham? Wa in nazal, apa artinya? Ya, bagus. Dan seterusnya ke bawah. Nazala itu turun ke bawah. Nah, artinya kalau misalnya anak enggak ada, cucu enggak ada, sementara yang wafat ini enggak meninggalkan siapapun selain di bawah cucu, apa namanya? Bukan, buyut yang di atas, cicit namanya. Ada cucu, udah cicit, berarti kecil dia. Oke. Maka cicitnya yang dapat. Itulah namanya wa in nazal. Jadi kalau nggak ada anak, misalnya kakek-kakek meninggal, anaknya meninggal semua duluan. Oke. Kemudian cucunya juga semua udah nggak ada. Yang ada tinggal cicit. Maka yang dapat warisannya siapa? Cicit, gitu. Oke. Nah, itulah namanya wa in nazal. Jadi seterusnya ke bawah. Jika masih ada, maka dia yang dapat. Ini semua berlaku jika anak nggak ada ya. Kalau anaknya masih ada, nanti anak yang terima. Jadi nanti orang-orang ini yang 15 ini nggak semua dapat. Nanti kalau misalnya ada yang satu, maka yang satu lagi nggak dapat karena terhalang. Istilahnya hijab. Oke. Nomor 2 paham? Lanjut. Tadi sebelum ini belajar apa? Oh, pantesan pusing kepalanya ya. Farhan. Nah, Iqra. Aba pula. Al-abu. Waduh. Membaca saja sulit. Bagaimana ini? Al-abu. Apa al-abu? Bapak. Bapak siapa ini? Ya, bagus. Perhatikan, apabila kita sedang berbicara orang-orang yang akan kita sebutkan ini, semuanya kaitannya dengan si mayit. Jadi antum jangan bingung ya. Bapak siapa nih? Bapak dari anaknya tadi? Enggak. Semuanya kembali kepada si mayit. Jadi kalau ibn, anaknya mayit. Ibnul mayit. Kalau abul, berarti abul mayit. Nah gitu ya. Jadi semuanya kaitannya dengan si mayit ini. Paham? Hidungnya ditutup, Bang. Oke, cakep. Udah ganteng. Oke. Sampai mana tadi? Bapaknya mayit tadi, balik ke mayit. Antum mau nggak nyatet? Nyatet antum. Udah nggak bawa buku.
Buka. Iya. Abul mayit, bapaknya mayit. Oke, bagus. Udah paham ya? Jadi kalau anak mati, bapaknya dapat warisan. Kalau ada hartanya, ya kan? Godif. Iqra. Rakam arba'ah. Al-jaddu. Yang lain harokati barisi. Min. Siapa yang tahu itu macam mana? Salah. Min qibali. Nah, itu harokannya qibali. Kasroh, fathah, kasroh. Min qibali. Min qibalil abi wa in. Wa in ala bimahdi zukur. Masya Allah, mantap. Udah bacanya udah benar ini. Sekarang terjemahkan. Paling panjang pula ini ya. Nggak apa-apa. Aljad kakek, iya benar. Gadif hambal silalahi. Panggilannya apa kamu? Hah? Pak Silalahi, apa Bang Silalahi? Panggilannya apa? Gadif. Oke, Gadif. Ayo Gadif. Aljad itu kakek. Kakek siapa nih? Kakek mayit, benar. Min qibalil abi, apa itu artinya? Kakek sebelum ayah. Kakek sebelum ayah macam mana itu? Min qibalil abi itu artinya dari ayah atau dari arah ayah. Tidak termasuk kakek dari pihak ibu. Jadi kalau antum mati nih, mati. Kena corona. Jangan. Misalnya ada yang mati. Oke, kemudian dia meninggalkan harta. Dia punya dua kakek. Kakek dari pihak ayah dan kakek dari pihak ibu. Yang mana yang dapat? Kakek dari pihak ayah. Makanya di sini min qibalil abi, dari pihak ayah. Iya benar. Oke. Lanjut. Gadif. Wa in ala. Wa in ala ini kebalikan dari wa in nazal. Pinter. Apa artinya? Dan seterusnya ke atas. Bagus. Jadi kalau misalnya bapaknya nggak ada, kakeknya nggak ada, ternyata yang ada apanya? Buyut, kakek buyut. Nah, maka dia yang dapat, ya kan? Wa in ala, seterusnya ke atas, gitu ya. Udah paham tadi? Bimahdi dzukur, apa artinya? Mahat itu artinya murni. Mahat itu artinya saja artinya. Bimahdi dzukur, dari arah laki-laki saja. Artinya garis keturunan laki-laki. Bapak, kakek, bapaknya kakek, kakeknya kakek, gitu. Tapi nggak boleh ada perempuannya di situ, ngerti? Nah, gitu. Makanya dari pihak ibu tadi nggak dapat, dan seterusnya ke atas. Oke, pinter. Lanjut. Nomor 4 udah paham? Kakeknya siapa ini? Kakeknya mayit. Siapa lagi yang datang? Manzal ladzi yashfa'u indahu illa bi'izni. Oke, ayo. Yang lain dengarkan kawannya. Al-akhu asyaqiqu. Istilahnya nanti akh syaqiq. Akh syaqiq. Tarjim. Akh syaqiq. Man akh syaqiq? Kita sampai berapa? 10.45 ya? Oke, kita punya setengah jam lagi. Aman. Al-akh syaqiq siapa?
Syakik. Syakik itu artinya kandung, seayah seibu. Naam. Benar, saudara mayit, abangnya, adiknya dari sang mayit. Al-akh syakik. Syakik itu artinya apa tadi? Kandung, seayah seibu. Karena nanti ada yang satu ayah saja, karena ayahnya punya istri banyak, dan ada yang seibu saja, karena ibunya punya. Iya benar. Nanti kita pelajari, oke ya. Jadi akh syakik tadi apa? Saudara kandung. Enggak, nanti ini kan laki-laki, zukur tadi, zukur. Ini laki-laki semua. Nanti yang perempuan kita bahas pekan depan insyaallah. Baik. Syakik artinya kandung, seayah seibu. Paham? Oke, bagus. Nomor 6. Siapa? Mana? Maulid Adi Nugroho. Mana Maulid? Oh ini Maulid ya? Oh iya ya. Baca. Apa? Al-akhu. Belum tepat. Al-akhu. Salah. Yang betul bacanya. Perhatikan tulisannya. Itu bukan alif lam, itu li. Bagus. Itu huruf jar. Al-akhu li abin. Al-akhu li abin. Nah, tarjim. Al-akhu li abi. Apa artinya? Maulid. Ya Maulid. Apa? Saudara li abin, saudara seayah. Jadi dia terhadap mayit itu siapanya? Siapa situ saudara itu? Bukanlah, salah. Kira-kira si ahli abin ini macam mana posisinya terhadap mayit? Iya, sama bapaknya. Tapi mamaknya beda. Jadi mamaknya istri kedua gitu. Tapi bapaknya satu. Nah, itulah yang disebut dengan akh li abin. Bisa dibayangkan apa enggak? Bisa. Ini apa ini? Misalnya ada seorang bapak di sini abun. Nah, abun ini punya istri. Istrinya 2. Ada ada umnya 2. Oke. Ini melahirkan ibn. Melahirkan ibn. Nah, bener kayak gini? Yang mati siapa? Oke, meninggallah satu. Set. Kaya raya, punya harta, kita mau bagikan warisannya. Oke. Yang ini namanya saudara. Yang betul itu ada istilahnya di situ. Kan udah diajarin. Ini namanya al-akh asyaqiq. Nah, ini yang kita istilahkan al-akh asyaqiq. Nah, pinter. Yang ini
Naam, sahih. Yang ini namanya al-akh. Naam, sahih. Li'abin. Nah. Gitu ya? Kebayang nggak? Kebayang. Siapa yang mamaknya 2 di sini? Udah bapaknya? Ya, ngaku aja nggak apa-apa, itu bukan aib loh. Siapa yang mamaknya 2? Berarti nanti punya dia al-akh li'ab. Nah, karena bapaknya punya anak dari istri yang lain. Paham? Bagus. Lanjut. Siapa? Mandal udah loh. Maulid juga udah. Irfan Zuhdi. Mana orangnya? Iqra. Al-akhu li'um. Masya Allah. Tarjim. Saudara seibu. Macam mana ini? Saudara seibu macam mana? Kalau ini bapaknya punya istri 2, oke. Enggak masalah. Istri 3, istri 4 pun enggak apa-apa ya kan? Bisa bapaknya 2, mana mungkin ada aja itu. Yang benar. Bapaknya 2 pula. Tapi mungkin suaminya pertama mati nikah lagi. Oh ya, ini baru benar. Oke ya. Jadi ibunya menikah 2 kali atau 3 kali dan memiliki banyak anak. Oke. Makanya ada al-akh li'um. Mamaknya 1, bapaknya beda. Ada bapak pertama, setelah wafat atau cerai baru menikah dengan bapak yang baru. Tapi karena masih satu kandungan rahim, dia dapat warisan. Al-akh li'um namanya. Kebayang apa enggak? Oh, udah enggak usah tulis lagi ya? Enggak usah. Ini kan kalau bapaknya punya istri 2. Jadi kalau ini mamanya punya? Boleh apa enggak? Iya, jadi boleh apa enggak ini? Oh, meninggal dulu ya, pintar. Meninggal dulu. Jadi mamanya punya suami 2, tapi nggak boleh bersamaan, haram. Meninggal dulu baru nikah lagi. Paham ya? Hah? Apanya laki-laki perempuan? Ini kan laki-laki semua ini. Mamaknya yang sama ini, mamaknya sama orang itu. Mamaknya sama, bapaknya beda-beda. Gitu ya. Itu namanya al-akh li'umin. Oke, itu dihafal. Ini istilah-istilah ini semua dihafal. Nomor Irfan Zudi. Ini kok absennya nggak lengkap ini. Kayaknya orangnya banyak, absennya dikit cuman. 1, 2, 3, 4. Siapa yang belum ngisi absen? Hah? Udah semua? 11 orang. Sini. Sini. Coba pastikan dulu. Tanggal 14. 14. Oh, 13 ya? Oh ya, 13. Serius. 13. Sudah? Oh, udah. Udah? Oke. Reza Adenugraha. Ya, lanjut. Oke. Ibnul akh syaqiq wa in nazal. Nah, wa in nazalnya udah tahu ya kan? Ibnul akh syaqiq juga sudah tahu. Oke, tinggal terjemahkan aja itu. Reza. Kok nggak ada absen kamu di sini? Salah isi kolom tadi. Gimana tadi? Ibennya kok nggak diterjemahkan? Oh iya. Apa artinya Iben? Putra. Jadi apa? Saudara putra, ya Allah. Yang betul. Ngartikannya jangan dibalik-balik. Ini bukan bahasa Inggris. Bahasa Inggris dia dibalik-balik gitu kan? Bahasa Arab dia lurus saja terjemahkannya.
putra saudara kandung. Mantap, excellent, mumtaz. Wa in nazal. Dan seterusnya. Oke, siapa putra saudara kandung? Kalau biasa istilahkan dalam bahasa Indonesia? Hah? Keponakan. Oke, bagus, keponakan. Jadi keponakan laki-laki ya. Wa in nazal macam mana maksudnya? Siapanya? Anaknya keponakan siapa kita istilahnya? Anaknya keponakan itu macam mana istilahnya? Cucu keponakan. Oke, pakai gitu lah ya. Kita punya saudara kandung, ada anaknya namanya ponakan. Kalau nggak ada yang lain lagi, maka dia dapat. Wa in nazal, jika nggak ada juga, maka keturunannya di bawah jika ada dapat, gitu ya. Jadi bisa ponakannya langsung atau bisa cucu. Oke. Sampai sini paham? Gak punya buku ya? Ya. Abdurrahman. Mana yang Abdurrahman? Abdurrahman coba untuk simpulkan 1 nomor sampai 8. Sebutkan ulang. Aduh, pusing ya. Kita 1 sampai 8 udah ya. Kita mau ke 9 sampai 15 ini. Waktunya masih banyak. Simpulkan. 1 apa tadi? Yang lain dengarkan. Ya, 2. Cucu laki-laki. Ya, terus. Bapak siapa? Ya, bagus. Ya, selamat kali. Cepet. Kita setengah jam cuma 1 les ini. Wah, kakek dari ayah. Pinter. Terus. Saudara sekandung. Aduh. Iya, pinter. Terus. Saudara laki-laki kakek. Saudara laki-laki? Tadi saya, sekarang seibu. Ngelamun aja. Terus. Terakhir. Hah? Udah capek aja jelasinnya, nggak didengerin. Apa kata si Ade tadi? Ade, jelasin lagi. Apa tadi istilahnya? Keponakan. Ponakan laki-laki. Oke, itu nanti termasuk dalam ringkasannya ya. Nanti diringkas ya di bukunya, bahasa Indonesia aja nggak apa-apa. Tapi tuliskan istilahnya, karena istilahnya kita pakai terus. Ibn gitu tuliskan. Ibnul ibni, nah itu tuliskan. Tapi habis itu tuliskan definisi siapa, gitu ya. Oke. Hari apa kita jumpa lagi? Rabu ya. Oke, Rabu nanti kumpul ya, nanti dinilai. Oke, lanjut kita ke nomor 9. Man. Ahmad Zedan. Ya, Ahmad Zedan. Ahmad Zedan panggilannya siapa kamu? Hah? Zedan. Ahmad Zedan. Tafadhol, nomor 9, Iqra. Wa ibnu akhi li abin wan nazal. Oke, siapa ini? Siapakah dia? Anak dari saudara saya. Oke, siapa itu kira-kira? Kalau misalnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Keponakan. Keponakan macam mana? Keponakan dari saudara saya. Bagus.
Jadi tadi saudara ada seayah, ada seibu ya. Nah, ini anak dari saudara seayah. Putra lah, putra. Afwan. Putra dari saudara seayah. Paham ya? Nah. Mana? Ada yang ketinggalan? Kalau ada yang ketinggalan nanya aja nggak apa-apa. Mana? Aman? Aman. Lanjut. Siapa lagi? Siapa setelah si Zedan? Azkia. Ayo Iqra. Yang lain lihat bukunya. Al-am syaqiq wa in ala. Bagus. Al-am. Al-am. Apa al-am? Kalau orang Arab bilangnya am. Kalau orang Indonesia bilangnya gitu. Paman. Al-am asyaqiq. Paman kandung. Rupanya paman enggak kandung macam mana? Mending. Aduh, berat. Al-am itu macam mana al-am? Ya, dari ibu khal. Al-am itu saudara ayah. Jadi ayah ada kakek, al-jad. Bapak tulis nampak nggak ini? Nggak nampak lagi udah. Ada al-jad, kakek. Kakek itu punya berapa anak? Punya anak kan gitu ya. Nah, kakek punya anak kan gitu kan? Oke. Anak punya anak lagi? Oke. Yang meninggal siapa di sini? Yang meninggal siapa? Contohnya yang meninggal ini. Oke. Yang ini siapa namanya? Akh syakik yang ini. Yang ini akh syakik. Yang ini siapanya dia? Al-abu. Pakai istilah dong. Yang ini siapa namanya? Al-jaddu. Nah, yang ini siapanya dia? Al-ammu, saudara bapaknya. Itu dia. Saudara bapaknya. Al-ammu. Al-ammu asyaqiq artinya paman dari dari seayah seibu. Paman seayah seibu. Karena bisa jadi ada paman yang seayah saja, ada yang seibu saja. Yang ini seayah seibu kandung, ya. Wa in ala apa artinya? Dan seterusnya ke atas. Nah, itu nggak usah dijelasin lagi, udah paham. Alhamdulillah. Oke. Al-am udah paham, lanjut. Siapa lanjut nih? Azkia. Azkia sudah capra. Azkia udah capra. Baca capra. Kita punya 10 menit lagi. Aman. Ayo capra. Al-amli ab wa in ala. Terjem. Paman dari ayah.
Gimana itu paman dari ayah? Paman memang dari ayah lah. Dari ibu bukan paman namanya. Kakek ayah. Kakek ayah. Paman dari ayah yang seayah. Atau ayah. Adik kakek. Adik kakek. Paman dari ayah yang seayah. Adik kakek. Tadi di atas saya saja. Iya. Tapi mungkin amnya belum paham. Ada yang belum paham? Perhatikan dulu ya. Yang am ini itu adalah dari pihak ayah ya. Kalau misalnya abang sama adiknya mama kita, itu namanya apa? Abang mama ada nggak? Abang mama? Adiknya mama kita ada nggak? Itu namanya am atau bukan? Bukan. Ya. Jadi yang namanya am itu yang dari bapak. Adiknya bapak, abangnya bapak. Beda dan itu nggak dapat warisan. Gitu. Nah, itu sampai sini paham ya? Nah. Dah. Nah, sekarang liab berarti kakeknya ini kawin lagi. Kakeknya kawin lagi, punya anak dari istri yang lain. Kawin lagi, istri yang lain dia punya ibn. Nah, nikah lagi dia punya ibn dari istri yang lain. Oke. Nah, inilah yang disebut dengan al-amu li abin. Capri. Paham apa enggak? Paham? Ini mati. Mati. Iyalah meninggal dunia. Ini siapanya dia? Al-am syakik. Ini siapanya dia? Al-am li abin, paman tapi seayah. Seayah maksudnya kakeknya yang nikah lagi. Jadi paman seayah. Oke. Dapat warisan. Nah, cair. Kalau banyak duitnya, kalau nggak ada duitnya? Oke. Lanjut. Siapa lanjut ini? Capri. Sudah selesai si Capri. Kembali si Farhan. Kuat suaranya Farhan. Hah? Ulang. Ibnul am syakik wa in nazal. Pinter. Artinya? Anaknya sopo? Mana penghapusnya tadi? Ayo 10 menit lagi kita, jangan lama-lamain. Habis waktunya. Tet. Ini rupanya. Dikit lagi, ayo. Kita sedang paman-pamanan ini. Paman dari ayah yang seibu. Hah? Nenek saya seibu. Gak apa-apa, jadi aja. Ini paman tadi. Ini yang mayit. Ini paman syakik, am syakik. Ini am apa tadi? Am liab. Ini am apa lagi nih? Bukanlah, mana ada lium di sini. Ibnu am syakik. Nah, ibnu am syakik ini artinya si am ini kan amnya. Enggak. Oh, sepupu, benar. Ini am. Am punya anak, beranak dia. Set. Nah. Beranak si am ini. Ini kan am syakik. Am syakik yang ini punya anak, yang ini enggak punya anak. Nah. Kalau ini mati, maka ini dapat harta warisan. Ini namanya apa biasanya kita? Sepupu, anak paman. Ibnu am. Putranya paman, tapi ingat ya dari pihak ayah. Dari mama nggak dapet. Oke, paham ya, Farhan? Nanti ringkasannya saya tunggu. Siapa? Sebut nama kamu. Gadif. Oh ya, Gadif, lupa. Gadif, nomor berapa kamu? 13. Ibnu am liab wa in nazal. Artinya
Anak paman Bapak. sebapak. Iya, bapak. Nah, ini dia. Ini tadi kan am liab kan? Am liab ini punya ibn. Apa kaitannya ibn ini dengan si mayit? Kaitannya adalah dia am ibnul am liab. Karena di sini umnya lain. Dia punya ibu kedua di sini kan? Dari istri kedua kakeknya, maka ibn yang itu namanya ibnul am liab. Oke, jadi di dalam contoh kita ini nomor 13. Oke. Ini nomor berapa tadi ini? Ini nomor berapa tadi ini? 12. Ini Iya, 12. 12. Ini asyakik 12. Nomor 11 yang mana nomor 11? Atas. Mana nomor 11? Udah dihapus. Mana ada? Al-amliab. Al-amliab, yang mana al-amliab? Gadif. Yang mana? Nomor 11 yang mana? Yang? Al-Jaddu itu yang ibn-ibn itu. Mana ngarang? Ini. Nggak paham rupanya. Terus 10 yang mana 10? Yang 10 yang mana? Jedan. Iya, yang mana? Yang mana? Sini. Tulislah nomor 10. Yang cantik nulisnya. Oke. 10. Ya. 9 yang mana 9? Ibnul akh. Liab. Yang mana itu? Ibnul akh liab. Oh, enggak ada, udah dihapus. Nah, ini baru udah dihapus. Oke, udah paham ya? Paham nggak ini? Paham aja. Oke, 2 lagi nanggung. Siapa selanjutnya? Habis si Gadib, siapa? Ayo, bersuara. Cepat. Biar siap ini. Gadib, Iqbal nggak bawa buku. Manzal. Iyalah. Al-zauju. Apa tuh zauju? Ngarang. Ini laki-laki loh. Zauju siapa zauju? Suami. Kok ada tiri-tirinya? Kamu minta bisa jadi suami tiri. Suami gak ada suami tiri. Yang ada suami kandung. Suami. Jadi yang meninggal di sini siapa? Anak. Ini kan kaitannya semua dengan mayit. Bagus. Yang meninggal istrinya. Ini semua kaitan dengan si mayit. Jadi kalau dikatakannya zauju, berarti yang meninggal istrinya. Zauju itu suami, berarti suaminya mayit. Nah, gitu. Jadi yang meninggal perempuan di sini. Yang meninggal perempuan, maka suami sahnya dapat. Hah? Yang meninggal suaminya, istrinya yang dapat. Suami-suaminya juga. Gimana? Nggak jelas. Nanya ikut-ikutan. Gimana kalian? Kalau enggak. Suami aja. Iya, suami. Jadi kalau istri meninggal, suaminya dapat warisan dari harta sang istri. Makanya ada yang mau nikah sama janda kaya, kan gitu ya, dapat warisan. Oke, misalnya kalau suaminya meninggal, istrinya dapat warisan dari suami, kan gitu. Makanya di sini ada suami.
Karena suami itu mendapat warisan dari harta istrinya yang meninggal. Paham? Yang 14 sampai deh. Hah? Yang nomor 14 saja ambil deh. Lebihnya ke waktu. Nomor 14? Iya. Kenapa? Dari nomor 1 sampai nomor 13 tadi yang meninggal siapa? Mayit. Istri. Istri juga. Hah? Dari nomor 1 sampai nomor 14. Meninggal berarti. Oh, yang nomor ini, yang meninggal laki-laki, yang meninggal laki-laki. Yang 14 sampai deh katanya. Enggak, bisa juga bint yang meninggal. Bisa juga dia perempuan. Kan dia bisa juga punya paman. Misalnya di sini ada bint. Apa bint? Bint itu kan anak perempuan. Anak perempuan meninggal. Dia kan punya paman ini, paman satu ayah. Kalau misalnya kakeknya nikah lagi, dia juga punya paman liab. Nah, gitu ya. Jadi bisa juga yang meninggal perempuan. Yang penting pamannya dia dari pihak ayah itu namanya al-am. Baik dia yang meninggal itu laki-laki atau perempuan, pasti dia punya al-am. Syakik atau liab. Oke, gitu. Terakhir. Last one. Baca. Cepet. Biar pulang kita. Al-mu'tiq. Al-mu'tiqu. Al-mu'tiqu. Apa artinya al-mu'tiqu ini? Siapakah yang disebut dengan al-mu'tiqu? Al-mu'tiqu adalah siapa? Ini laki-laki semua. Dari tadi kamu suami kandung, suami tiri. Gimana suami tiri? Gimana suami tiri? Al-mu'tiqu itu adalah yang membebaskan budak. Jadi kalau misalnya ada perbudakan, orang yang membebaskan budak itu masih terikat dengan budak yang pernah dia bebaskan. Kalau misalnya budaknya meninggal dunia dan budaknya itu punya harta, yang membebaskan itu dapat warisan dari sang budak. Aci dong. Udah dapat? Paham nggak? Mu'tiq. Percuma orang teriak-teriak jelas. Dah, buat ringkasannya. Yang nggak ada ringkasannya berdiri nanti di depan kelas. Hari apa? Rabu. Buat ringkasan dengan baik dan benar. Semuanya bukunya catatan saya nilai. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.